Apa kabar pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada? Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal dan akan bahas mengenai sejarah dan juga pelayanan di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini. Mungkin pemirsa di rumah dan juga saya pribadi juga merasa penasaran sebenarnya sejarah dari berdirinya RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini seperti apa dan kemudian pelayanan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, setelah ini kami akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang telah hadir di sebelah kiri saya. Ada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kendal, Bapak Windu Sukobasuki. Pak, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya Pak ya. Ini nampak sumringah sekali. Ceria ya Pak ya. Baik. Dan masih ada narasumber satu lagi, ada Direktur RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal, Bapak Dr. Saiku. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Selamat siang Mbak Galuh. Selamat siang. Nampak sumringah juga. Kedua narasumber pada hari ini nampak semangat sekali dan juga sumringah, dan mungkin nanti juga kami juga akan membahas mengenai sejarah dan juga pelayanan di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini. Pak, mengenai sejarah ini, kita ke Dr. Saiku dulu ya. Dokter, mengenai sejarah berdirinya rumah sakit Dr. Haji Suwondo Kendal ini, sebenarnya seperti apa, dari tahun berapa, dan kenapa bisa dinamai dengan Dr. Haji Suwondo ini? Terima kasih dari pertanyaan dari Pak Galuh tadi bahwa rumah sakit Dr. Suwondo ini memang berdiri sudah lama, Pak. Diawali dengan adanya klinik memang waktu itu ya, ada PP, ada klinik, dan itu dengan berkembangnya waktu dan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman akhirnya berubah dari klinik menjadi rumah sakit tipe D, menjadi rumah sakit tipe C, dan bahkan sampai yang terakhir adalah rumah sakit tipe B. Terus yang berikutnya, kenapa kok rumah sakit Dr. Suwondo ini dinamai Dr. Haji Suwondo? Ini memang ada sejarahnya. Gimana nih Pak? Sejarahnya itu bahwa mengawali di tahun waktu itu sekitar 30-an atau 40-an itu Dr. Haji Suwondo Kendal ini yang membuka praktek di sini. Hanya satu-satunya dokter waktu itu yang ada di Kabupaten Kendal. Satu-satunya waktu itu. Zaman kelihatannya masih belum merdeka malah itu Pak. Belum merdeka. Nah, dengan untuk memberi penghargaan beliau ini, makanya dinamai Dr. Haji Suwondo. Bahkan tanah yang kita tempati konon kabarnya juga milik keluarga beliau, termasuk yang di depan sana itu sampai sekarang masih milik keluarganya beliau. Jadi yang anaknya Pak Seswono Yudo Husodo itu yang putranya beliau. Nah, itu. Tadi saya sempat waktu perjalanan ke sini melihat wilayah ini atau lokasi rumah sakit ini cukup luas. Apakah dulunya juga berada di sini atau di tempat lain, Pak? Ada di sini, tapi namun kecil itu, Pak. Kecil yang hanya beberapa klinik waktu itu kelihatan yang awalnya itu dari BP, KIA, seperti itu Pak ya. Jadi pelayanan cuma kesehatan ibu dan anak yang diutamakan untuk, terutama mungkin waktu itu ya karena memang penyakit terutama penyakit infeksi waktu itu yang banyak yang terkena di usia-usia rentan itu ya, terutama untuk yang ibu hamil, terus anak itu yang memang prioritasnya waktu itu, walaupun sebenarnya ya penyakit yang lainnya sudah banyak, namun prioritas pemerintah saat itu baru di kesehatan dan ibu dan anak. Oke. Kalau tadi Dr. Saiku bilang bahwa rumah sakit ini sudah berdiri lama sekali. Sudah berapa kepemimpinan yang ada di rumah sakit? Di kepemimpinannya kurang lebihnya ada sekitar, kalau nggak salah Pak ya, saya agak lupa ini, ada 7 mungkin dari yang pertama 7 ya. Sampai sekarang ini ya? Sampai sekarang ada, mungkin saya generasi ke-7. Direktur ke-7. Direktur ke-7. Luar biasa ya, sudah lama perjalanannya, sudah 7 kepemimpinan seperti itu ya Dok ya. Kalau untuk visi misi sendiri dari dulu sampai sekarang, pastinya ada visi misi atau tujuan yang mau dicapai dari rumah sakit. Visi misi rumah sakit tentunya agak ini berubah Mbak. Tadi yang terakhir ini sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman, termasuk kita itu mengimplementasikan, karena kita kepanjangan dari Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam mewujudkan Kendal handal, unggul, makmur, dan berkeadilan ini, kita menjalankan visi yang kedua, yaitu mencerdaskan
mencerdaskan masyarakat yang ada di Kendal, baik itu jasmani dan rohani, ada di misi kedua kalau saya. Nah, di visi kita Rumah Sakit Kendal ini untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati ini, kita ada misi mewujudkan rumah sakit yang menjadi rujukan rumah sakit yang ada di sekitarnya dan menjadi kebanggaan untuk rumah sakit masyarakat yang ada di Kendal. Oke, lagi-lagi untuk masyarakat Kabupaten Kendal seperti ya Dok ya. Kita bergeser ke Pak Windu nih. Iya. Pak, kalau melihat hadirnya RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal dari sejarahnya sampai saat ini, peran apa yang diberikan RSUD Kendal untuk melayani kesehatan masyarakat ini? Ya tentu dalam sejarah berdirinya yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, di mana era berdirinya di era penjajahan Belanda yang kurang lebih tahun 1939, di mana pada waktu itu hanya memberikan pelayanan mata dan gigi, sehingga hingga sampai sekarang ini selalu meningkatkan pelayanannya hingga akhirnya pada tahun sekitar 2002 Rumah Sakit Suwondo ini berbracket tipe B. Tentu ini sebuah perjalanan yang cukup panjang, sehingga dalam kurun waktu yang cukup lama ini kita akan memberikan selalu pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dan pada hari ini kita juga punya program pengembangan perluasan rumah sakit ini, dan sampai hari ini juga sudah sedang diadakan retender ya, dengan anggaran kurang lebih sekitar 24 miliar lebih. Ya tentunya semua itu berorientasi untuk peningkatan pelayanan masyarakat Kabupaten Kendal. Karena apa? Kendal ini kan sekarang sudah dari kurun waktu yang cukup lama ini kan makin ke depan makin harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat Kendal. Oke. Wilayahnya sudah luas, ini diperluas lagi untuk pelayanan lagi, untuk masyarakat lagi. Betul. Ini agar seperti apa dilakukan perluasan ini? Ya tentunya dalam pelayanan berbagai macam penyakit ya. Kita ini sekarang sudah memiliki beberapa poliklinik ya. Salah satunya seperti pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan, salah satu contoh. Di mana kita bisa memberi pelayanan poli jantung, paru, kulit kelamin, mata, gigi, dan itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar 15 yang sudah kita ada, termasuk dengan dokter spesialisnya. Oke, sudah komplit di sini. Iya. Jadi masyarakat yang mau berobat juga sudah langsung bisa datang ke sini begitu ya. Betul, dan bahkan kita juga sudah memberikan pelayanan secara online sehingga mempermudahkan pada masyarakat untuk bisa berobat tanpa kehadirannya, sudah bisa untuk kita layani nanti. Kemudian untuk sinergitas sendiri dari RSUD Kendal sendiri dengan pemerintah kabupaten, sejauh ini seperti apa ini Pak Windu? Ya tentunya pemerintah dan Rumah Sakit Dr. Suwondo ini harus bersinergi ya, karena kendati rumah sakit ini pembiayaannya berdiri sendiri, namun pemerintah tetap masih cawe-cawe untuk memberikan bantuan dari APBD, sehingga Rumah Sakit Suwondo ini adalah bagian daripada Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Seluruh pegawainya, karyawannya yang tentunya di luar ASN kita biayai sendiri tanpa APBD Kabupaten Kendal ya. Berarti memang sudah ada sinergitas jadi dari Pemkab dengan RSUD sendiri. Kalau dari RSUD sendiri bagaimana memandang sinergitas dengan Pemkab sendiri, Dr. Saiko? Jadi tentunya seperti yang saya sampaikan di depan bahwa kita kan dalam bidang kesehatan terutama di pelayanan rujukan ini kan untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati. Tentunya beliau ini kan sudah punya apa sih yang harus dilakukan dalam tadi yang saya sebutkan di visi misi yang kedua tentang bagaimana masyarakat Kendal ini bisa cerdas, sehat dari lahir dan batin. Tentunya terutama untuk yang kesehatan di lahir ini, tentunya kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kendal. Makanya kita selalu mengembangkan karena penyakit itu ternyata juga berkembang, Pak.
yang dulu hanya infeksi saja, tapi ternyata sekarang di era-era terakhir ini justru yang penyakit yang tidak menular yang mendominasi penyakit yang ada di rumah sakit, terutama ya di rumah sakit Dr. Suwandi Kendal. Kalau kita lihat dari data Dinas Kesehatan pun hampir sama. Kalau dulu penyakit infeksi kayak infeksi saluran nafas dan sebagainya itu ternyata sekarang trennya ke arah yang istilahnya penyakit degeneratif, Pak. Yang penyakit yang tidak menular, bahkan yang tidak menular itu yang kalau dari data yang kita punyai, baik itu yang nasional maupun di tingkat kabupaten, termasuk penyebab kematian pun yang besar justru yang penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif. Yang Dan biasanya juga diremehkan oleh masyarakat. Iya, diremehkan masyarakat. Dan itu juga termasuk yang berbiaya tinggi, Mbak. Berbiaya tinggi. Kalau infeksi kan kasih antibiotik dengan pencegahan biasanya sembuh. Tapi kalau yang degeneratif itu kan harus dari awal, dari pencegahan dari awal, mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Jadi sangat bersinergi sekali dengan program-program yang ada di kabupaten untuk mewujudkan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Oke, membahas mengenai visi misi dan juga mungkin sampai ke kebijakan pemerintah juga. Sebenarnya nanti ke depannya akan ada kebijakan seperti apa untuk meningkatkan pelayanan di RSUD Kendal ini untuk kesehatan masyarakat dari Pemkab juga. Tapi setelah ini Bapak kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa Lingkar TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Jateng Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa.
Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa. Nguri-nguri budaya hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia.
setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV pemirsa dengan tema sejarah dan juga pelayanan RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal. Dan masih bersama saya kedua narasumber yang nantinya masih akan ngobrol-ngobrol banyak mengenai rumah sakit RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini. Kita ke Pak Wabu kembali membahas mengenai tadi menyinggung soal kebijakan. Kedepannya mungkin nanti kebijakan seperti apa yang dilakukan dari Pemkab untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di RSUD Kendal sendiri, Pak Basuki. Ya, terima kasih. Jadi secara teknis untuk pelayanan rumah sakit ini akan kita serahkan sepenuhnya oleh direktur, karena memang rumah sakit ini adalah badan layanan umum daerah, ya. Namun secara organisasi pemerintah dalam hari ini Kabupaten Kendal tetap ikut memantau dan membantu dalam pelayanan, dalam penyampaian kepada masyarakat, karena memang konteks daripada rumah sakit ini harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga pemerintah pun dalam hal ini tidak akan terlalu banyak mengikuti campur daripada kegiatan rumah sakit tersebut, tapi memberi pengawasan, pembinaan secara berkesinambungan, sehingga rumah sakit Dr. Suwondo di Kabupaten Kendal ini satu-satunya rumah sakit badan layanan umum daerah ini bisa bersinergi, bisa memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kendal, sehingga apa-apa yang dirasakan oleh ada kendala di masyarakat ini bisa terlayani dengan baik. Saya rasa itu. Tadi Pak Basuki membahas mengenai membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, ini sebenarnya upaya apa yang dilakukan Pemkab sendiri untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat Kendal sendiri? Ya, tentunya salah satu contoh bantuan BPJS, ya. Bantuan Basnas. Nah, hal ini tentu kita sampai hari ini mungkin sudah hampir 85 hingga 90% masyarakat yang sudah terbantu dengan BPJS, dan kita targetkan hingga 95%. Sekarang sudah 85%. Iya, sudah lebih. Masih yang sangat tinggi. Tinggi, betul sekali. Sehingga itulah salah satu pemerintah untuk mengoptimalkan memberikan pelayanan dari sisi kesehatan, ya. Sehingga memang juga tentunya feedbacknya, inputnya untuk kepentingan rumah sakit itu sendiri. Kembali ke rumah sakit, mensosialisasikan kepada masyarakat, kembali ke rumah sakit juga dan ke masyarakat juga. Dari sisi profit bonefit lah itu. Baik, kita ke Dr. Saikun. Dokter. Tadi membahas mengenai pelayanan yang tadi sudah disinggung oleh Pak Wabuk sendiri, ada 15 pelayanan. Sebenarnya kalau dilihat dari pelayanan dan juga penunjang pelayanan kesehatannya itu seperti apa di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini, Dok? Terima kasih. Jadi bahwa untuk awalnya di tahun-tahun kemarin itu memang ada 15 pelayanan, namun demikian di tahun 2022 ini kita mengembangkan pelayanan, Pak. Di pelayanan ada pengembangan pelayanan yaitu penyakit spesialis paru. Itu kebetulan di pagi hari ini polinya sudah penuh, akhirnya kita melayani di sore hari. Nah, di sore hari mulai jam 2 jadwalnya sampai jam 6, namun demikian kadang-kadang kalau pasiennya banyak kadang-kadang sampai malam. Terus untuk yang spesialis bedah saraf ini kita sudah melayani juga. Itu juga, tapi ini pagi kalau yang ini ya, yang spesialis saraf. Nah, itu untuk pelayanan di dokter spesialisnya. Nah, untuk yang pelayanan penunjangnya kita juga selalu meningkatkan kebutuhan. Jadi kalau memang dibutuhkan dari dokter spesialis membutuhkan layanan penunjang tambahan, ya kita berusaha untuk mengadakan. Nah, di tahun ini yang dibutuhkan oleh dokter spesialis yang sudah ada dan yang baru ini adalah CT scan 128 slice. Terus untuk yang cath lab-nya ini yang kita juga adakan untuk tahun ini. Nah, ini yang juga dari segi pelayanan
penunjang ini juga menjadi yang baru kita punyai. Harapannya adalah sesuai dengan tema ini, rumah sakit ini bisa menjadi rujukan bagi rumah sakit yang ada di sekitarnya, sehingga kalau mereka yang belum bisa meriksa di rumah sakit tersebut bisa dirujuk di Rumah Sakit Dr. Suwondo. Terus kemudian yang berikutnya seperti yang disampaikan Pak Wabub tadi, bahwa kita baru membangun pelayanan terpadu. Nah, di pelayanan terpadu itu nanti akan kita jadikan satu antara laboratorium dan penunjang lainnya. Jadi mempermudah pelayanan masyarakat yang berubah di rumah sakit yang tadinya harus ke sana ke sini. Nah, itu akan kita jadikan satu. Jadi untuk mempermudah atau memudahkan akses dalam pelayanan penunjang, dan di atasnya nanti kita juga akan buka poli terpadu, sehingga tidak kemana-mana, di situ aja Pak. Itu termasuk mempermudah akses pelayanan gitu. Selain mempermudah juga mempercepat pelayanan. Ya. Ya awalnya mungkin harus ke sana ke sini, sekarang pusat gitu, jadi satu gitu ya Dok ya. Kalau sekarang berarti total pelayanan sudah ada berapa nih Dok? Total pelayanannya dengan penunjangnya sekarang mungkin sekitar ada 22 pelayanan. Ada pelayanan yang unggulan nggak nih Dok di RSUD Kendal ini? Ada, dan ini sebenarnya kita sesuai dengan restra kita juga untuk mendukung program prioritas pemerintah. Sebenarnya ada 7 Mbak. Ada 7, namun demikian di tahun 2023 ini baru bisa kita laksanakan ada 2, yaitu spesialis di neurointervensi atau di bedah sarafnya dan uronefro. Uronefro itu kalau orang biasanya di penyakit ginjal. Ini kita sudah punya alat yang seperti yang saya sampaikan tadi untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi pemecah batu tapi tidak harus operasi. Jadi pakai getar gitu. Getar itu bisa harapannya batu bisa hancur, sehingga tidak orang yang tadinya takut operasi dengan batu ginjal ini, itu mereka tidak takut, karena di Kendal ini dengan kondisi air sumurnya yang kadar kapurnya tinggi itu banyak kasus untuk yang batu ginjalnya ini Pak. Itu termasuk yang kita untuk yang menjadi pelayanan unggulan saat ini. Dan untuk yang 5 yang lainnya ini masih dalam proses. Baik terutama untuk peningkatan SDM ini, kebetulan yang sudah pendidikan ini, mulai proses pendidikan ini yang kardio intervensi. Ini kebetulan kita punya spesialis jantung, kita bekali lagi dengan dengan ikut pelatihan ini, karena alatnya sebentar lagi ada. Nah itu kalau kemarin ketika kita harus masang ring atau kateter itu harus dirujuk di Rumah Sakit Semarang. Insya Allah ke depan di tahun 2024 kita sudah bisa melayani di Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal. Sudah punya pelayanan sendiri, jadi sudah tidak perlu lagi ke jauh-jauh itu intinya seperti itu. Tadi juga disinggung bahwa pelayanan sendiri ini dikembangkan menyesuaikan dengan permasalahan masyarakat dan kebutuhan masyarakat juga ya Dok ya. Oke. Dan tadi juga sempat disinggung mengenai tenaga kesehatan yang mungkin ini menjadi hal yang sangat penting juga, yang perlu diberikan mungkin pelatihan dan sebagainya. Dan setelah ini kita akan membahas mengenai hal itu, tapi kita akan jeda terlebih dahulu Dokter. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Jateng Lingkar TV, dan kita akan jeda berikut ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan
demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja.
Yuk beli di Hatta Castor aja. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Bisa masih bersama kami di Sapa Jateng Lingkar TV dengan tema sejarah dan juga pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Suwondo Kendal. Kita menyambung pembahasan yang tadi ini dokter dan juga Pak Wakil Bupati mengenai rumah sakit rujukan. Ini kan RSUD Kendal menjadi rumah sakit rujukan. Kalau pemerintah kabupaten sendiri melihat ini bagaimana ini, Pak Basuki? Ya tentunya rumah sakit rujukan ini perlu mempersiapkan segala sesuatu dalam memberi pelayanan kepada pasien-pasien yang mungkin berada di puskesmas, di rumah sakit swasta lainnya di Kabupaten Kendal yang tentunya belum ada fasilitas. Sehingga kita dalam hari ini Rumah Sakit Suwondo yang mempunyai fasilitas yang lebih, sehingga berharap mereka semua itu memberikan para pasien rujukan ke Rumah Sakit Suwondo. Karena kalau beberapa tahun yang lalu kan orientasinya Semarang. Nah, dan bahkan di era COVID itu perlu diketahui nih, kalau Semarang penuh pun bahkan justru ada yang lari ke sini ya gitu. Sehingga kalau kita gambarkan atau kita bayangkan artinya bahwa era COVID itu jauh lebih sedikit di sini daripada di kota Semarang. Begitu juga di kota-kota lainnya. Karena apa? Kita masih bisa melayani pasien-pasien COVID berada di kamar-kamar isolasi, artinya tidak di kamar-kamar khusus ya. Walaupun mungkin kita siapkan kamar COVID sendiri di rumah susun di Kebon Dalam, tapi masih tertangani, masih bisa menampung penderita COVID pada waktu itu. Itulah salah bukti pelayanan kita kepada masyarakat, sehingga COVID yang menjadi momok kita semua tidak begitu banyak untuk di Kabupaten Kendal. Oke. Dan harapannya juga masyarakat mengutamakan untuk berobat ke RSUD ini dan juga orientasi masyarakat untuk tidak keluar kota lagi ya Pak, ya, dengan rumah sakit rujukan ini. Harus punya keyakinan yang tinggi bahwa pelayanan kita tentu jauh lebih baik daripada rumah sakit yang ada di luar sana. Baik.
Ini tadi membahas mengenai rumah sakit rujukan dan pelayanan yang sempat disinggung oleh Pak Basuki. Kalau dari persiapan atau mungkin yang harus disiapkan untuk menjadi rumah sakit rujukan dari RSUD Kendal sendiri, pelayanan dan juga mungkin fasilitasnya apa saja nih, Dok? Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk fasilitasnya yang kurang, kebetulan kita dapat dana DAK lah. Dana DAK itu yang untuk memenuhi fasilitas, terutama alat kesehatan yang nilainya tinggi. Yang saya sampaikan tadi, yang ada cath lab, ada CT scan yang 108 size, termasuk yang SVL itu, insya Allah kita dapat dana dari DAK. Yang penting tempatnya kita bisa sediakan dan SDM-nya, Pak. Nah, untuk SDM ini yang seperti yang disampaikan Pak Wabub tadi, bahwa pertama dalam meningkatkan kompetensi ini kita ikutkan pelatihan. Ada yang sekolah, kalau yang sumber dayanya atau SDM-nya sudah ada di sini. Namun demikian, kalau memang benar-benar tidak ada, kita akan kerjasama dengan rumah sakit lain, terutama di Karyadi, karena rumah sakit Karyadi ini ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan menjadi pengampu di Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal. Jadi ketika kita ada kesulitan tentang SDM sesuai dengan spesialisasinya, kita bersurat dan minta bantuan ke Rumah Sakit Dr. Karyadi untuk menjadi dokter mitra, gitu, seperti itu. Selain pelayanan dan juga tenaga penunjang kesehatan juga, tenaga medisnya juga diperhatikan untuk dipersiapkan seperti itu ya, Dok ya. Kalau membahas mengenai tenaga medis dari Pemkab sendiri, apakah mempersiapkan mengenai tenaga medis ini, atau mungkin ada aturan tersendiri mengenai tenaga medis yang ada di Kendal? Ya, tentu sumber tenaga kesehatan pemerintah daerah mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Ya. Hari ini kebijakan pemerintah pusat adalah menerima P3K. Ya, itu pun alokasinya tentu terbatas. Sehingga biasanya dan pada umumnya kita rumah sakit, puskesmas itu menggunakan tenaga brut, ya, badan layanan usaha daerah yang dibiayai oleh kita sendiri, oleh rumah sakit sendiri. Dan itu tentu harapan kita dengan tenaga brut ini, satu sisi sudah bisa menambah peningkatan pelayanan, juga di satu sisi juga kita bisa memberikan honor atau gaji kepada mereka. Dan ini yang hari ini kita lakukan seperti itu. Jadi memang tenaga kesehatan juga sudah diatur sedemikian rupa dari pusat juga ya. Iya. Jadi kalau dari kita sendiri ya menerima brut itu tenaga kesehatan dari brut, artinya tenaga kesehatan yang diterima oleh rumah sakit maupun puskesmas. Oke, baik. Kalau tenaga kesehatan di RSUD Kendal sendiri, ini sudah berapa jumlahnya, atau mungkin bisa digambarkan seperti dari yang ASN ini sama yang P3 kemarin, P3K kemarin itu sekitar ada 790 sekian. Tapi kalau dengan outsourcing ini yang tidak ada dua outsourcing, berarti outsourcing yang security dan cleaning service itu mungkin sekitar 800 sekian. Itu untuk yang SDM-nya yang ada di Rumah Sakit Dr. Suwondo. Dan alhamdulillah kalau yang di luar seperti yang disampaikan oleh Pak Wabub tadi, memang untuk BLUD yang membiayai dari internal BLUD, kecuali kalau yang sudah P3K yang dari ASN tadi dibiayai oleh pemerintah daerah. Oke, jadi selain dari ASN, P3K juga tadi ada BLUD sendiri. Oke. Dan ini dokter, di RSUD Kendal sendiri sebenarnya yang menjadi fokus utama, kan tadi sempat disinggung bahwa menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Fokus utamanya sebenarnya di sini tuh apa, Dok? Nah, fokus utamanya yang seperti yang 7 prioritas saya sampaikan yang bisa kita laksanakan di tahun ini sesuai dengan ini tema ini, Pak. Jadi siaga meni stroke ini, Pak. Karena ini salah satu penyebab kematian nomor 2 sebenarnya yang stroke ini. Makanya kita ada yang namanya siaga meni, siap menjaga, melayani dan mengintervensi pasien stroke. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini spesialisnya juga sudah ikut pelatihan dan kita sudah siap melayani, termasuk paramedisnya. Paramedisnya kita siapkan, sudah kita pelatih dan itu sudah mulai
pelayanan. Nanti untuk detailnya apa aja yang pelayanannya bisa disampaikan di lain waktu di acara yang Sapa Jateng. Nanti narasumbernya dari spesialis yang bersangkutan. Nanti detailnya lebih teknisnya seperti itu. Berarti memang pelayanannya itu harus menyesuaikan dan kebutuhan masyarakat. Tuh penyakit apa sih yang sekarang marak di masyarakat yang harus segera ditangani seperti itu. Kalau kita melihat zaman sekarang tuh teknologi semakin maju dan juga pastinya selain memajukan pelayanan juga menyesuaikan dengan teknologi. Kalau di RSUD Kendal sendiri, kalau dari pemerintah kabupaten melihat seperti apa ini Pak Basuki dari perkembangan teknologinya? Ya memang tentu kita harus menyesuaikan situasi dan keadaannya. Jadi artinya harus meningkatkan SDM kita, ya, tenaga kesehatan kita yang harus jauh lebih profesional, ya, bisa mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi, ya, di era 4.0 ini tentu sumber informasi cepat-cepat, ya, tentu ya harapan kita harus tenaga kesehatan kita ini juga tentu harus jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu kita selalu pantau dan kita akan selalu tingkatkan dari sisi pengetahuan pendidikan dan tentu dari sisi pelayanan juga. Baik. Kalau dari Dokter Saiku, dokter, ini kalau menyesuaikan teknologi dari pelayanan sendiri atau mungkin fasilitas kesehatan di rumah sakit ini seperti apa, Dok? Jadi kan sekarang kan eranya kan digitalisasi, Pak. Jadi yang sudah kita laksanakan itu terutama untuk yang pendaftaran, Pak, ya. Pendaftaran ini masyarakat ada beberapa pilihan. Jadi yang pertama bisa pendaftaran lewat online, bisa lewat VA. Kalau mereka belum, kita juga menyediakan anjungan mandiri, Pak. Anjungan mandiri barangkali mereka belum bisa online, bisa datang dan nanti bisa daftar sendiri. Jadi tidak harus antri seperti dulu. Itu dari segi pendaftaran. Terus dari segi pelayanan, kita dari semua pelayanan sudah ada konektivitas, Pak. Termasuk dari rekam medis namanya, Pak. Rekam medis, kalau dulu rekam medis kan pakai catatan medis kertas. Nah, sekarang langsung tinggal ngisi komputer, itu memudahkan layanan. Misalnya tidak harus memakai resep, begitu mereka ngentri, dokternya ngentri, resep sudah bisa dilihat di apotek. Jadi tidak harus membawa resep ke sana. Ribet lagi tinggal kemari. Ya, terus untuk yang di ruangan juga gitu, pakai rekam medis yang ada di ruangan. Dan kalau dulu setiap laporan harus membawa rekam medis, dokter bisa baca kapanpun, begitu membuka di laptopnya atau di iPad-nya, mereka bisa, oh pasien saya kondisinya seperti apa, ada semua laporannya dan riwayatnya ada semua di situ. Jadi memang data-data dari pasien dan juga data-data di pemeriksaan sendiri terintegrasi satu sama lain, ya, satu sama lain. Dan harapannya sesuai dengan program pemerintah, suatu saatnya nanti bisa bridging dengan satu data yang ada di pusat, seperti itu. Harapannya seperti itu. Oke. Tadi sempat disinggung mengenai siak money stroke dan mungkin setelah ini akan ada kejutan dari Dr. Saiku mungkin di segmen selanjutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Jateng Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV.
Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber,
menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV dan masih bersama kami kedua narasumber yang pada kesempatan kali ini sesuai yang saya sebutkan tadi bahwa Dr. Saiku ini punya kejutan di segmen ini, yaitu akan melaunching Siak Ministruk, yaitu pelayanan baru di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini, dan akan langsung diresmikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Kendal, Bapak Windu Sukobasuki. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wakil Bupati Kendal dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, launching siaga Ministruk siap menjaga, melayani, dan mengintervensi. Bisa dimulai. Sekali, artinya ini secara resmi pelayanan Siak Ministruk ini sudah resmi untuk dilakukan pelayanan kepada masyarakat ya. Alhamdulillah bisa. Oke, Bapak Basuki mungkin bisa diberikan sepatah dua patah kata kepada pemirsa juga terkait launching ini, Bapak. Ya, tentunya sebagai bukti kita punya komitmen besar. Rumah Sakit Dr. Suwondo di bawah kepemimpinan Dr. Saiku ini akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kendal ke depan, sehingga Rumah Sakit Kabupaten Kendal yang menjadi rujukan nanti, masyarakat tambah yakin bahwa di Kendal sudah cukup bisa terlayani tanpa di luar, tanpa harus keluar kota. Ya, harus keluar kota. Ya, Pak, ya. Oke, baik. Dan luar biasa sekali karena RSUD Kendal selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Betul sekali. Oke, kita ke Dr. Saiku ini, Dokter. Bagaimana ini, Dokter? Ini kan sudah diresmikan, berarti secara resmi sudah berjalan pelayanannya juga. Seperti apa, Dok? Boleh digambarkan terkait pelayanan Siak Ministruk ini? Yang jelas saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Wabub telah meresmikan, dan ini yang menjadi harapan masyarakat dan cita-cita rumah sakit untuk mewujudkan harapan dari masyarakat yang selama ini terutama untuk pasien-pasien stroke ini, terutama yang perlu penanganan lebih lanjut ini harus ke Semarang, harus ke rumah sakit yang lebih. Nah, ini mulai bulan Mei ini kita sudah bisa
menangani. Harapannya dengan penanganan stroke semakin cepat ini, satu, nyawa terselamatkan, Pak. Karena itu salah satu penyebab nomor 2 penyebab kematian terutama di Rumah Sakit Kendal ini adalah pertama jantung, kedua stroke. Nah, ini dengan adanya pelayanan ini meminimalisir angka kematian disebabkan oleh stroke. Yang kedua, dengan pelayanan yang sudah ada di Kendal ini harapannya terjadinya gejala sisa terlumpahan itu seminimal mungkin, Pak. Harapannya kalau seminimal mungkin mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala, memastikan tetap bisa berproduktif. Kalau sebagai kepala rumah tangga bisa menjalankan tugas sehari-harinya, sehingga faktor-faktor yang ditimbulkan faktor ekonomi keluarga bisa terjaga. Harapannya bisa menurunkan, salah satu upaya pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kendal. Ini peran kami yang bisa kami lakukan di rumah sakit seperti itu. Oke. Dan ini kan sudah ada pelayanan stroke sendiri, dan ajakan dari Pemkab sendiri kepada masyarakat seperti apa ini Pak Basuki untuk masyarakat lebih mengenai stroke sendiri dan juga untuk mencegah adanya mungkin stroke dini seperti itu ya Dok ya dari Pemkab sendiri. Jadi kita selalu sosialisasi, yang pertama tentu oleh dokter-dokter puskesmas ya, yang ada di wilayah-wilayah. Mereka lah yang kita himbau, kita ajak untuk selalu memberikan masukan tentang kesehatan ya, sehingga hal-hal ini adalah bisa mencegah penyakit-penyakit yang tentunya bisa tertangani dengan cepat. Khususnya masalah stroke ini tentu perlu adanya pemahaman masyarakat, pengetahuan pada masyarakat oleh tenaga kesehatan yang ada di wilayah-wilayah, dalam hal ini puskesmas. Oke, baik. Dan ini yang terakhir nih, harapan ke depannya untuk RSUD Kendal sendiri dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat sendiri, mungkin dari Dokter Saiku dengan adanya pelayanan ini dan juga pelayanan-pelayanan yang lainnya ini Dokter. Tentunya untuk masyarakat, kalau memang bisa dicegah, kenapa tidak, itu pada prinsipnya. Jadi tetap preventif, promotif, kita dahulukan mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya, pola makan, dan kebiasaan sehari termasuk kebiasaan berolahraga itu tetap kita utamakan. Namun demikian upaya-upaya itu sudah kita lakukan, namun demikian seandainya masih ada yang terkena penyakit stroke, kita juga siap untuk mengobati atau melayani mereka, termasuk tadi seperti mengintervensi dan sebagainya. Dan harapannya bagi masyarakat terutama untuk Kendal dan sekitarnya ini jangan khawatir. Jadi pelayanan stroke intervensi ini melayani untuk pasien BPJS dan ditanggung oleh BPJS. Jadi jangan khawatir kalau saya nggak punya uang kok seperti ini. Nah, ini ditanggung oleh BPJS. Jadi tidak hanya pasien umum saja gitu. Tolong pelayanan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat Kendal dan sekitarnya. Baik. Untuk pelayanan secara luas seperti apa harapannya ini, Dok? Harapannya semakin tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, kita akan selalu meningkatkan baik itu secara kuantitas maupun kualitas, Pak. Atau kualitas kita tingkatkan seperti yang saya sampaikan tadi, ada 7 prioritas yang akan kita kembangkan di sini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau yang pada hari ini baru neuro sama uronefro, nanti ada DM yang lebih spesifik, ada cancer, ada kardio intervensi, kesehatan anak, ibu dan anak yang lebih spesifik lagi. Itu salah satunya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Saiku. Dan kepada Pak Basuki mungkin bisa diberikan arahan kepada masyarakat dan juga harapannya ke depannya untuk RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini seperti apa? Untuk masyarakat di Kabupaten Kendal, kunci sehat itu adalah pada diri kita sendiri. Jadi pola hidup kita jaga, pola makan kita jaga, insya Allah kita terhindar dari hal-hal penyakit yang kita tidak inginkan. Begitu juga untuk Rumah Sakit Suwondo, saya yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Dr. Saiku yang bekerja sangat luar biasa ini, tentu buat saya memberi apresiasi yang sangat luar biasa, sehingga dalam memberikan pelayanan-pelayanan itu hampir meminimalkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam hal ini masyarakat hampir tidak ada komplain ke pemerintah daerah. Saya rasa itu cukup. Oke, terima kasih Dokter Saiku dan juga
Bapak Wakil Bupati Kendal, Bapak Indusko Basuki yang telah membersamai kami dalam Sapa Jateng Lingkar TV kali ini. Dan harapannya kepada masyarakat Kendal dan juga sekitarnya, jangan takut untuk berobat ke RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal karena pelayanannya sudah sangat memadai dan sangat banyak, dan baru saja di launching mengenai siak mini stroke ini yang mungkin bisa membantu masyarakat Kendal dan juga sekitarnya untuk berobat atau menanggulangi terjadinya stroke dini seperti itu ya, Dok. Dan akhirnya saya Galus Karkinanti dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terus saksikan Sapa Jateng Lingkar TV hanya di Lingkar TV.